subuh 2 surat. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, ya, Alif Lam Mim Sajdah. Yang kedua adalah surat Al-Insan atau surat Hal Ata 'alal Insan. Ini menunjukkan setiap pekan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bermaksud mengingatkan para sahabat untuk mendengar surat ini, Hal Ata 'alal Insan. Ini menunjukkan pentingnya surat ini dan dibaca setiap pekan. Apalagi di hari Jumat, di hari raya pekan bagi kaum muslimin, kemudian di salat subuh, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surat Al-Insan berbicara tentang hakikat seorang manusia. Al-Insan artinya manusia. Hakikat seorang manusia, dari mana dia berasal, kemudian mengingatkan bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian menjelaskan tentang kesudahan manusia cuma 2, ya, imma syakiran wa imma kafura. Apakah bersyukur ataukah kufur? Setelah itu Allah sebutkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang bersyukur dan bagaimana balasan bagi orang-orang yang kufur. Sehingga setiap pekan kita diingatkan hakikat kita sebagai manusia, apa tugas kita di atas muka bumi ini untuk diuji, dan bagaimana kesudahan hasil ujian tersebut, ada yang gagal, ada yang berhasil. Sehingga kita selalu berusaha untuk perbaiki diri kita agar kita bisa menuju pada orang-orang yang berhasil dalam ujian tersebut. Inilah wallahu alam di antara rahasianya kenapa surat Al-Insan dibaca setiap pekan di salat subuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu hari Jumat. Adapun nama surat Al-Insan maka disebutkan ada sekitar 5 nama. Di antaranya surat Hal Ata 'alal Insan. Dan inilah yang dikenal oleh para sahabat seperti dalam hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salati subh yaumal jum'ah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa hal ata 'alal insan. Wa hal ata 'alal insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Hal Ata 'alal Insan. Berarti dikenal di zaman sahabat dengan nama surat ini, Hal Ata 'alal Insan, dan ini karena di awal surat adalah ayat ini, Hal Ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian juga dikenal dengan nama surat Hal Ata. Hal Ata, ya, Hal Ata. Kemudian juga dikenal dengan nama surat Ad-Dahr. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan Hal Ata 'alal insani hainun minad dahri. Ya, bukankah telah datang kepada manusia suatu zaman minad dahri, dari suatu zaman. Dahr artinya masa. Ya. Kemudian juga namanya adalah Al-Amsyaj. Ya. Amsyajin, karena kata atau lafal amsyaj ini tidak terdapat dalam surat-surat yang lain kecuali surat Al-Insan. Dan biasa di antara penamaan surat dicari lafal yang istimewa, yang orang begitu dengar lafal tersebut maka mengingat surat tersebut. Maka dicari lafal apa? Amsyaj. Amsyaj artinya campuran. Surat Al-Amsyaj. Kemudian juga disebut dengan surat Al-Abrar, ya, karena dalam Al-Quran, dalam surat ini juga disebut innal abrara yashrabun. Al-Abrar, ya, tetapi Al-Abrar sering disebutkan dalam surat-surat yang lain. Intinya inilah di antara nama-nama surat Al-Insan, ya, yang di antaranya juga surat Al-Insan, ya. Jadi berapa nama? Hal Ata 'alal Insan, surat Hal Ata, surat Ad-Dahr, surat apa tadi? Al-Amsyaj, surat Al-Abrar, surat Al-Insan. Ada sekitar 6 nama, ya. Taib, surat Al-Insan, ya, diperselisihkan oleh para ulama apakah dia surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ada 3 pendapat. Sebenarnya mengatakan dari awal sampai akhir surat Makkiyah. Pendapat kedua dari awal sampai akhir surat Madaniyah, yaitu seluruh ayatnya Madaniyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, Makkiyah yaitu turun sebelum Nabi berhijrah. Madaniyah turun setelah Nabi berhijrah. Tentu nuansa ayat-ayatnya berbeda antara Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian sebagian ulama mengatakan suratnya seluruhnya Makkiyah kecuali 1 ayat, yaitu wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang artinya mereka orang-orang saleh tersebut mereka memberi makan, ya, kepada miskin, yatim dan asir. Asir artinya adalah tawanan, adalah tawanan. Inilah ayat yang menjadikan sebagian ulama memandang bahwasanya dalam surat Al-Insan ada ayat Madaniyah atau seluruhnya Madaniyah. Kenapa? Karena tawanan tidak terjadi kecuali setelah Nabi di Madinah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di Mekah, Nabi tidak punya tawanan. Bahkan Nabi diusir, bahkan Nabi disiksa, para sahabat disiksa.
dakwanya dihalang-halangi, bagaimana mau bisa punya tawanan? Oleh karenanya kata wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka ciri-ciri orang saleh adalah memberi makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah ayat madaniyah, turun di kota Madinah. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama, dan yang ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya seluruhnya adalah makkiyah. Dari awal sampai akhir adalah makkiyah. Kenapa? Karena nuansanya nuansa ayat-ayat makkiyah tentang hari kiamat, ya, tentang orang-orang yang mendustakan akhirat, ya, tentang penciptaan. Ini semua nuansa ayat-ayat makkiyah sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat-surat juz Ammah. Isinya seperti itu, ya. Mengingatkan tentang hari akhirat. Ini rata-rata adalah ayat makkiyah. Adapun ayat penyebutan miskinan wa yatiman wa asira tentang tawanan, maka tidak menunjukkan bahwasanya itu harus di Madinah, karena orang-orang Arab dahulu juga mereka sering menawan. Terjadi pertikaian di antara mereka, peperangan di antara kabilah, sehingga ada yang ditawan. Dan itu sudah dari dulu. Maka tidak harus maksudnya adalah setelah peperangan antara Islam dengan kafir, ya. Bisa jadi mereka punya tawanan, atau tawanan tersebut ada yang mengartikan artinya budak-budak, karena budak-budak artinya tawanan, ya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya asirat di situ adalah istri, karena istri apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha fin nisa fa innahunna awanin indakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah terhadap para wanita, karena sungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Artinya tidak bisa macam-macam, ya. Mereka ditawan di rumah, maka seorang harus memberikan makanan yang terbaik bagi istrinya. Ini sebagian tafsir terhadap kata asir, tawanan. Sehingga wallahu alam bisawab, yang benar seluruh ayat dari awal sampai akhir adalah makkiyah. Adalah ayat apa? Makkiyah. Baik. Kita masuk pada awal surat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinu minad dahri. Hal adalah kata istifhamiyah. Kalau kita istifham artinya pertanyaan, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apakah atau bukankah? Bukankah? Ata 'alal insani, telah datang kepada manusia, hinu minad dahri, suatu zaman, suatu masa dari suatu zaman, lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Waktu itu dia belum sesuatu yang bisa disebut. Belum sesuatu yang bisa disebut. Di sini al-insan, ya, secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-insan sini alif lamnya adalah alif lam al-ahdiyah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bukankah telah datang kepada manusia tersebut, yaitu seorang manusia yang sudah ditentukan, maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Alif lamnya adalah alif lam al-ahdiyah. Dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Maksudnya antum tidak tahu bahasa Arab, jadi saya bingung juga nyampaikannya. Kemudian pendapat yang kedua, alif lam namanya alif lam lil istighraq, artinya memberikan keumuman. Kalau kita artikan hal ata 'alal insan, artinya bukankah telah datang kepada seluruh manusia. Seperti alif lam dalam firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Artinya apa? Demi masa. Bukan artinya sesungguhnya manusia tersebut dalam kerugian. Kalau manusia tersebut satu orang. Tetapi arti dalam surat ini, wal 'asr innal insana, sungguhnya seluruh manusia. Al seakan-akan maknanya kulla insan, seluruh manusia dalam kerugian, kecuali yang begini. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya. Maka ayat ini pun demikian. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mereka mengatakan, pertama, Allah berbicara tentang Nabi Adam. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada Adam, ya, suatu masa di mana dia belum sesuatu yang bisa disebut. Ya. Kita diingat tentang nenek moyang kita, Adam alaihissalam. Adam alaihissalam kapan diciptakan? Dia termasuk makhluk yang terakhir diciptakan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu dari tanah. Ya, berarti secara urutan zaman Adam terakhir. Ya, malaikat dulu, baru jin, baru manusia. Bahkan kita dapati sebelum Adam diciptakan, Allah sudah ciptakan bumi.
Allah sudah menciptakan apa? Langit. Allah sudah menciptakan bumi dan isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan sudah ada. Adam turun ke bumi semua sudah siap. Jadi secara urutan zaman Adam termasuk makhluk yang terakhir yang Allah ciptakan. Seakan-akan Allah berkata, bukankah telah datang suatu zaman wahai Adam, wahai manusia, mungkin sudah ada alam semesta sebelum engkau ada. Mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun, Allah alam kita enggak tahu. Dan alam semesta sudah ada, sudah tegak, sudah berjalan tanpa ada manusia. Artinya tanpa ada kalian pun enggak ada masalah dalam alam semesta ini. Kalian dulu tidak ada. Allah ciptakan apa? Belakangan. Allah ciptakan Adam dari tanah, ya. Tanah kemudian diambil, dalam riwayat disebutkan dari bermacam tanah. Unsur-unsurnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan dari tin. Tin itu tanah yang sudah bercampur air. Kemudian Allah bentuk. Setelah dibentuk, kemudian dibiarkan dulu tin tersebut menjadi hitam. Setelah agak lama baru kemudian dibentuk menjadi Nabi Adam. Maka Allah mengatakan kal fakhar, seperti tembikar. Tembikar kalau kita buat guci-guci sudah dibentuk dan tembikar tersebut berlobang dalamnya. Kemudian dibiarkan, setelah itu baru Allah tiupkan ruh, barulah jadi Nabi Adam. Prosesnya demikian. Dari tanah diambil dari berbagai macam tanah di bumi, kemudian dicampurkan dengan air menjadi tin. Setelah itu dibiarkan beberapa lama, kemudian dibuat menjadi semacam tembikar, ya, kal fakhar, ya. Kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh. Sama seperti waktu Allah menyuruh Nabi Isa alaihissalam untuk membuat burung, diambillah tanah liat, dibuat burung, kemudian ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam, jadilah patung burung tersebut menjadi apa? Burung beneran. Ya. Nah, Allah mengingatkan, bukankah telah datang satu zaman di mana engkau bukanlah sesuatu yang disebutkan. Yang nyebut Adam pun tidak ada, ya. Ya. Tidak ada dan tidak disebutkan. Jadi tingkatan ketiadaan ada dua. Yang pertama tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, insya Allah tahun 2020 ya kita akan bikin ini nih. Padahal belum ada, tapi sudah disebut-sebut. Bagi tahun 2020 atau tahun 2025 kita akan bikin gini. Belum ada, tapi sudah disebut-sebut, sudah diplanningkan, sudah direncanakan. Ya. Setelah tahun 2025 baru dibikin. Itu namanya sudah ada, ya, sudah disebut tapi belum ada. Tingkatan yang lebih parah, belum ada dan belum disebut. Enggak disebut sama sekali. Ente, ya, antum, ente agak kasar ya. Antum 1000 tahun yang lalu ada yang sebut-sebut antum? Enggak ada. Bekasi aja mungkin belum disebut Bekasi. Apalagi antum yang tinggal di Bekasi. Belum ada, ya, antum belum ada dan belum disebut-sebut. Menunjukkan ketiadaan yang sempurna, belum ada dan belum disebut. Maka antum harus sadar itulah asal kita, asal nenek moyang kita Adam alaihissalam dulu belum ada dan belum disebut. Ada yang mengatakan syai'an mazkuran, sudah disebut tapi belum ada nilainya. Ya, syai'an ini sesuatu yang disebut-sebut artinya ada tapi belum ada nilainya. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Taib, ini pendapat pertama tentang al-insan. Di situ alif lam adalah al-ahdiyah, artinya Adam. Telah datang kepada Adam sebelumnya suatu zaman yang lama yang dia belum merupakan suatu yang disebut. Alam semesta ini sudah tegak tanpa adanya Adam, tanpa adanya Adam. Mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun, wallahu alam bisawab. Karena Adam adalah termasuk makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, al-insan di sini maksudnya adalah manusia seluruhnya. Hal ata 'alal insani hainun minad dahri. Artinya topik bicara kepada kita. Wahai manusia sekalian, bukankah telah datang suatu zaman di mana engkau belum ada dan belum disebut-sebut? Seperti saya katakan tadi, ya. Kita ini 1000 tahun yang lalu, enggak 1000 tahun, 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. 200 tahun yang lalu ada yang sebut, Firanda Andirja enggak ada. Ya. 200 tahun yang lalu bahkan bapak ibu saya belum lahir. Gimana kemudian ada yang sebut-sebut Firanda Andirja? Enggak ada. Belum ada dan belum disebut-sebut. Ya. Kapan mulai disebut-sebut? Tatkala ibu saya mau melahirkan baru mikir, ini anak mau dinamakan siapa? Baru disebut-sebut. Ya. Muncul baru ada. Sekarang sudah begini. Jadi mau saya, kalau kita bicara 200 tahun yang lalu enggak ada. Kita ini siapa? Enggak ada apa-apanya. Belum ada dan belum disebut-sebut. Maka di sini hal ata 'alal insan, hal di sini
dia adalah istifham, tetapi maknanya qad. Sungguh telah datang kepada manusia suatu zaman di mana dia belum sesuatu yang disebut. Dan ini disebutkan oleh Al-Farra, ahli bahasa. Hal di sini karena pertanyaan bisa dua, ya. Bisa artinya takriri untuk menekankan, bisa artinya ingkari untuk mengingkari pertanyaan. Contoh, untuk menekankan. Misalnya saya mengatakan, dan ini banyak dalam Al-Quran, ya, istifham ada dua pertanyaan. Apa tujuan istifham bertanya? Bukan bertanya tentang kejahilan, sudah tahu jawabannya. Istifham itu bertanya, question bisa artinya untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya. Tapi kalau Allah yang bertanya, Allah sudah tahu jawabannya belum? Sudah. Maka tinggal dua tujuannya, untuk menekankan atau untuk mengingkari. Contoh untuk menekankan, seperti saya bilang, saya sudah kasih makan seseorang atau saya sudah bayar utang seorang, saya bilang, bukankah saya sudah bayar? Bukankah saya sudah bayar? Artinya menekankan, saya telah bayar. Itu namanya pertanyaan untuk menekankan. Untuk mengingkari, misalnya saya bilang, apakah ada yang mampu bikin seperti saya? Apakah ada yang mampu bikin mobil seperti karya saya? Artinya tidak ada yang mampu, misalnya. Ya, untuk mengingkari tidak seorang pun mampu membuat model mobil seperti yang saya buat, misalnya, bagi seorang penemu misalnya. Ya. Ya. Maka ada dua fungsi istifham, dan ini akan banyak takarrar, akan banyak terulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga sering para ulama mengatakan ini istifham adalah istifham takriri, istifham untuk menekankan, yang satu namanya istifham ingkari, untuk mengingkari, atau lil jahad, untuk juhud, untuk mengingkari. Dan ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang surat ini, dan ditakrir oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dan yang benar bahwasanya istifham di sini, pertanyaan di sini adalah untuk takriri, untuk menekankan. Oleh karenanya hal bukankah boleh kita artikan dengan sungguh, qad, karena tujuannya untuk menekankan. Allah berkata seakan-akan sungguh telah datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka bukanlah sesuatu yang disebut. Bukanlah sesuatu yang disebut. Agar mereka tahu diri, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, agar mereka ingat bahwasanya ada yang menciptakan mereka, agar mereka tunduk kepada yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfah." Sungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfah. Di sini menguatkan pendapat yang kedua, bahwasanya al-insan di situ bukan maksudnya Adam saja, tetapi seluruh manusia. Karena setelah Allah menciptakan, mengatakan bukankah manusia dulu ada suatu zaman mereka tidak disebut sama sekali. Setelah itu Allah menyebutkan tentang penciptaan mereka dari nutfah, dan kita tahu Adam diciptakan bukan dari nutfah. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah tadi. Ya. Tanah dari bermacam-macam dikumpulkan oleh Allah dijadikan Adam. Makanya Adam punya anak berwarna-warni juga. Ya. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Ya. Karena tanah asal penciptaan Adam berwarna bermacam-macam. Ya. Taib. Jadi yang benar, pendapat kedua bahwasanya al-insan di sini adalah untuk seluruh manusia. Oleh karenanya topik pembicaraan ini kepada kita semua. Hal ata alal insan, sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia. Kalian sudah, kita juga termasuk. Kata Allah, inna khalaqnal insana min nutfah. Kami telah menciptakan manusia min nutfah, amsyajin, dari air mani amsyaj. Amsyaj ini secara bahasa artinya khalid, bahasa Arab, ini tercampur. Apa ini maksud dengan bercampur di sini? Ada khilaf kalau kita kembali kepada perkataan para salaf tentang makna amsyaj. Ya. Ada yang mengatakan amsyaj artinya ikhtilat ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Percampuran antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Artinya air mani laki-laki dengan sel ovum wanita. Karena itulah asal muasal penciptaan manusia. Bertumbuhnya sperma dengan sel ovum. Jadilah nutfah, kemudian jadi manusia. Ini pendapat yang kuat ini. Ini pendapat yang kuat. Dan ini dahulu orang-orang Arab menyangka bahwasanya mereka tidak punya ilmu pengetahuan. Mereka menyangka manusia itu berasal dari sperma lelaki saja. Perempuan itu hanya fungsinya sebagai WA, hanya sebagai bejana untuk menampung sperma tersebut agar tumbuh. Mereka tidak tahu bahwasanya proses terjadinya manusia itu percampuran antara sperma lelaki dengan sel ovum dari wanita. Maka Allah jelaskan bahwasanya nutfah yang untuk menjadi manusia itu bukan sekedar sperma lelaki. Makanya Allah mengatakan amsyajin.
min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang merupakan hasil percampuran, untuk mengajari kepada orang-orang Arab dahulu, orang Arab Badui, bahwasanya manusia terjadi dengan proses pertemuan sperma dengan sel ovum, tidak seperti persangkaan mereka. Pendapat yang kedua, maksudnya amsyajin adalah tahapan-tahapan yang bercampur terhadap nutfah tersebut, sperma tersebut. Tadinya sperma, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, ya, kemudian menjadi sperma, kemudian alaqah, sebagai daging kecil yang menggantung, kemudian mudghah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi kasaunal idhama lahma, kemudian tulang membungkus daging tersebut, kemudian menjadi manusia. Kata mereka inilah nutfah, maksudnya amsyaj, bercampur, maksudnya proses dia berubah dari satu ke yang lain. Ini dibantah oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir ini kurang kuat. Kenapa? Karena Allah berbicara tentang nutfah ta'. Adapun nutfah sudah berubah menjadi alaqah, menjadi mudghah, itu sudah bukan dinamakan nutfah lagi. Apalagi sudah dibungkus dengan tulang, itu sudah bukan namanya apa? Nutfah. Padahal topik pembicaraan Allah tentang apa? Nutfah, tetes air. Ya. Kemudian pendapat berikutnya bahwasanya namanya nutfah dikatakan amsyaj karena di nutfah itu ternyata ada berbagai macam campuran-campuran. Untuk menjadikan nutfah tersebut butuh dengan campuran-campuran. Wallahu alam dengan campuran-campuran tersebut. Apakah dengan unsur-unsur apa, dengan gizi apa, wallahu alam. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya nutfah amsyaj yang tadi saya sebutkan. Nutfah itu kalau ini kembali kepada Nabi Adam, bahwasanya nutfah terdiri atas bermacam-macam, ya, sehingga manusia itu tabiatnya juga bermacam-macam karena nutfah itu bermodel-model. Tapi saya katakan pendapat yang kuat, maksudnya amsyaj di sini adalah percampuran antara sperma dengan sel ovum wanita. Apa tujuannya kata Allah? Nabtali, kami ini menciptakan manusia, ya, nabtali, untuk mengujinya. Agar kita sadar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk diuji. Makanya ikhwan, antum berusahalah punya hafalannya. Kalau antum hafal surat ini, antum dengar setiap hari Jumat pagi, antum betah mendengarnya. Tapi kalau antum enggak punya hafalan, antum dengar imam kok lama sekali. Karena antum tidak tahu artinya. Ya, kalau tahu artinya, tahu tafsirnya, kita merasa lezat, khusyuk di belakang imam. Dia baca mau cepat mau pelan, kita ngerti maknanya, sehingga kita seakan-akan dibawa alur cerita oleh sang imam, ya. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, saya heran bagaimana seorang bisa merasa lezat baca Al-Quran kalau dia tidak tahu tafsirnya. Ya, kita bilang kelezatan bertingkat-tingkat, ya. Tapi maksud saya, antum belajarlah bahasa Arab, ya. Mau belajar bahasa Arab tidak? Mau, ragu-ragu. Belajar bahasa Arab, kemudian berusaha untuk mengerti maknanya, itu ada kelezatan tersendiri tatkala kita membaca Al-Quran. Kata Allah, nabtalihi, kita ciptakan manusia, nabtalihi adalah untuk mengujinya, ya. Jadi Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, bahwasanya dia diciptakan dari air mani dan prosesnya. Tujuannya apa? Adalah untuk menguji manusia. Allah menciptakan kita bukan untuk abas, untuk sekedar bermain-main, bersenda gurau, hanya sekedar tanpa tujuan, tidak. Abas itu tanpa tujuan, tidak ada. Allah menciptakan semuanya karena ada hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Semuanya adalah dengan hikmah. Tidak seperti kita manusia, kita melakukan sesuatu terkadang main-main, enggak ada tujuan, hanya sekedar ngabisin waktu, hanya sekedar membuang waktu, enggak tahu bingung bikin apa. Tapi Allah seluruh perbuatannya pasti ada hikmahnya. Tatkala Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk nabtalihi, untuk mengujinya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menciptakan perhiasan di atas muka bumi ini dengan berbagai macam kenikmatan untuk menguji manusia. Jadi Allah jelaskan, Allah ciptakan kita ini untuk apa? Diuji. Nabtalihi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu sami'an basira, bisa mendengar dan bisa melihat.
Kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ini Sami'an Basira? Kami mengujinya maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Karena dua sifat ini, mendengar dan melihat, inilah yang biasanya seorang diuji dari sisi itunya, dari sisi mendengar, dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ucapan ini biasanya adalah natijah atau hasil produk dari data yang dikumpulkan oleh penglihatan dan pendengaran. Seorang baca, seorang melihat, seorang mendengar, maka dia kumpulkan di dadanya, kemudian dia ungkapkan dengan lisannya. Jadi sumber dia untuk menghadapi ujian ini adalah pendengaran dan penglihatan. Oleh karenanya Allah uji manusia dari pendengarannya dan dari penglihatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berhati-hati dalam pendengarannya dan penglihatan. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lihat dan atas apa yang dia dengar. Itu menunjukkan semakin beratnya kita hidup di zaman sekarang ini. Terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita dengar. Akhirnya kita mendengar, kita melihat, kita pun menyimpan dalam hati kita berkomentar, menganalisa dan macam-macam. Semakin lagi banyak pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya ikhwan dan akhwat, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengaran antum, pendengaran antuna, penglihatan antum, penglihatan antuna akan diuji oleh Allah, dan kita sekarang sedang diuji dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar. Dahulu para salaf melarang namanya fudul nazar. Kurang kerjaan lihat sana ngelihat sini. Itu akhlak yang tidak disukai. Ya, datang lewat jalan lihat-lihat rumah orang. Itu ngapain nanti lihat seperti itu? Artinya kalau fudul nazar, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bukan apa kelebihan suka apa ngelihat sana ngelihat sini. Fuduli, disebut fuduli itu orang yang kurang kerjaan, akhirnya ngelihat sana ngelihat yang bukan keperluannya, mendengar sana sini yang bukan keperluannya, ngomong sana sini yang bukan keperluannya, disebut oleh istilah salaf dulu fuduli ya. Dan kita banyak orang seperti gitu. Pengin tahu lihat sana lihat sini lihat sini. Kalau sudah lihat enggak mungkin diam, pasti komentar ya. Pasti komentar. Lihat orang, rumahnya ungu, ngapain rumahnya ungu? Ente rumah lunasi dulu. Ngapain ngurusin rumah orang ya? Lihat rumah lagi, rumahnya 4 tingkat, istrinya 4 kali. Ente istrinya 1, beresin dulu baru. Jadi begitu, kita ini sekarang di zaman pingin taunya luar biasa, pingin lihat macam-macam, pingin dengar macam-macam, pingin tahu, apalagi kalau kita sudah masuk di dunia medsos, browsing sudah pasti pingin pencet, iya atau tidak? Itulah namanya fuduli, itulah kita sedang diuji, pandangan kita, pendengaran kita sedang diuji, dan kita gagal rata-rata. Nanti hari kiamat kita minta pertanggungjawaban. Zaman dulu orang mungkin untuk begitu-begitu kurang, apa yang mau dilihat? Dilihat onta, kemudian apa? Zaman sekarang enggak. Banyak hal yang bisa kita lihat yang tidak perlu kita lihat, dan banyak hal yang bisa kita dengar yang tidak perlu kita dengar. Masuk dalam urusan-urusan pelik padahal kita bukan ahlinya di situ. Enggak ngerti apa kesimpulannya apa? Wallahu alam. Bikin analisa orang bahlul, enggak ngerti. Enggak ada yang dengar juga analisa. Mau sampaikan analisa ke istri, istri juga bingung. Ini suami saya sejak kapan jadi analisator. Baik, ini mengingatkan kita. Ini makanya disunahkan kalau kita di Madinah setiap pekan kita dengar surat ini. Hampir imam-imam itu baca. Surat pertama, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua hal ata 'alal insan. Kalau di Masjid Nabawi hampir bisa dipastikan kalau Syekh Ali Al-Hudzaifi jadi imam, insyaallah dia baca surat 2 ini. Karena ini sunnah. Ya, memang panjang ya, panjang, bacanya panjang. Ya, tetapi kalau kita ngerti kita dapat faedah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabila." Kami beri petunjuk kepada dia jalan. Kami tunjukkan jalan. Jalan kebenaran silakan. Allah tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Imma syakira wa imma kafura. Dua hasilnya. Dua model aja hasil. Kalau dia bersyukur atau dia kufur. Subhanallah, perhatikan dalam ayat ini Allah sebutkan hasil. Setelah Allah uji pendengaran, penglihatan seorang, Allah bilang imma syakiran wa imma kafura. Kalau dia tidak bersyukur dia kufur. Ini kembali lagi kepada bahasa Arab. Syakir dalam bahasa Arab artinya isim fa'il yang artinya bersyukur. Kafur dalam bahasa Arab artinya
sifah mubalaghah. Kalau kita terjemahkan bahasa ada hiperbolanya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sangat kufur, ada sangatnya. Tatkala Allah menyebutkan syukur, Allah tidak mengatakan sangat syukur. Tapi tatkala Allah bilang kufur, Allah mengatakan sangat kufur. Allah bilang ada dua model manusia, imma syakiran wa imma kafura. Kalau enggak jadi bersyukur, jadi sangat kufur. Kenapa kata para ulama? Karena Allah tidak menuntut antum bersyukur dengan sangat tinggi karena manusia tidak mampu. Antum yang penting cukup dikatakan seorang bersyukur sudah bisa masuk surga. Mau bisa bersyukur dengan semestinya antum tidak bakalan mampu. Karena nikmat yang Allah berikan kita kepada dia terlalu banyak. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nabi SAW lihat bagaimana Nabi beribadah sampai kakinya bengkak, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Dalam riwayat hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya terbelah-belah. Kenapa? Aisyah bertanya, kata Nabi, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Maka Allah tidak, kalau antum menjadi syakur itu luar biasa. Berarti antum sudah masuk pada yang lebih hebat, wali-wali Allah. Tapi Allah mengatakan syakiran, artinya antum bersyukur sudah bisa masuk surga. Tapi itu kita tahu surga bertingkat-tingkat. Ya. Tetapi waktu Allah mengatakan kafur, Allah tambah kata sangat. Kalau dia bersyukur atau menjadi orang yang sangat kufur, artinya kalau seorang kufurnya sedikit-sedikit, kufur nikmat, ya terkadang lalai sedikit Allah mungkin masih maafkan. Tidaklah Allah mengadab dia kecuali dia apa? Kafur, sangat kufur. Kufur sini maksudnya sangat tidak berterima kasih, sangat lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini subhanallah, apalagi yang kurang dari rahmat dan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan model manusia ada dua, ada yang syakir, ada yang kafur. Maka Allah sebutkan tentang bagaimana balasan mereka di neraka Jahannam bagi orang yang kafir dan bagaimana balasan bagi orang-orang yang syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira." Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang kafir salasil, yaitu rantai-rantai. Wa aglalan, belenggu-belenggu. Berarti azab itu berbagai macam model. Allah mengadab manusia di neraka Jahannam dengan berbagai macam apa? Model siksaan. Ada salasil, ada rantai-rantai. Mereka diikat dengan rantai, ditarik dengan rantai. Ada aglal belenggu. Tangan mereka dibelenggu, kaki mereka dibelenggu. Ada sa'ira, ada neraka, api neraka yang dinyalakan dengan berbagai macam model azab. Oleh karenanya ada yang diazab di wail, di lembah. Ada yang diadab dengan sanurkihu Allah suruh dia manjat gunung yang sangat tinggi, yang sangat panas dengan berbagai macam siksaan. Di antaranya yang Allah sebutkan di sini salasila wa aglalan wa sa'ira. Itu ada rantai, ada belenggu dan ada api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para penghuni surga, orang-orang yang bersyukur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang-orang al-abrar. Al-abrar jamak dari al-bar atau al-bar, yaitu orang yang sangat baik. Sebenarnya Allah mengatakan sebagaimana pernah kita sebut dalam tafsir Juz Amma, al-bar secara bahasa menunjukkan keluasan, makanya dikatakan daratan dengan al-bar, karena menunjukkan keluasan. Sehingga tidaklah dikatakan seorang bar atau seorang abror kecuali dia melakukan kebajikan yang banyak. Ini tingkatan surga tertentu, al-abror. Kalau dia bersedekah, dia sedekahnya banyak. Kalau dia salat malam, salat malamnya banyak. Kalau dia baca Quran, dia baca Qurannya banyak. Kalau dia salat sunnah, dia salat sunnahnya banyak. Bukan sekedarnya tidak, tapi dia benar-benar baik. Sebenarnya Allah mengatakan al-abrar mengumpulkan dua, yaitu berbuat baik kepada Allah dan tidak mengganggu orang lain. Makanya sebenarnya Allah mengatakan apa yang disebut dengan orang soleh. Orang soleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dia tunaikan, hak manusia dia tunaikan.
Kewajibannya kepada orang tuanya dia tunaikan, kewajibannya kepada istrinya dia tunaikan, kewajibannya kepada suaminya dia tunaikan, kewajibannya kepada anak-anaknya dia tunaikan, kewajibannya kepada saudaranya, kepada tetangganya dia tunaikan. Dia tidak menahan hak orang lain. Kalau dia sudah menunaikan hak Allah dan sudah menunaikan hak manusia, dia sudah tunaikan, maka dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang abrar. Sebenarnya Allah mengatakan seperti riwayatnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innama sammahumullahu jalla thana'uhu al-abrara li'annahum barrul aba wal abna." Perhatikan sini, ini tafsir Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, sungguhnya mereka penghuni surga ini disebut dengan al-abrar, orang-orang yang berbakti. Kenapa? Karena mereka berbakti kepada orang tua mereka dan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Jadi benar-benar dia perhatikan orang tuanya dan benar-benar perhatikan anak-anaknya. Sebagian orang sama orang tua Masya Allah perhatian, sama anak-anak kurang perhatian. Sebagian orang ya tadi anak-anak dibiarkan saja, dibiarkan bebas, dikasih apa yang mereka inginkan, tidak pernah diperhatikan baca Qur'annya, tidak pernah diperhatikan salatnya, tidak pernah dibangunkan untuk salat, tidak pernah dikasih wejangan dengan alasan karena berbagai macam kesibukan, maka dia bukan orang abrar. Sebagian orang hanya berbuat baik kepada anaknya, orang tuanya tidak pernah dia perhatikan. Anaknya apa yang diinginkan dia berikan, orang tuanya tidak pernah dia jenguk, jarang dia telepon, jarang dikasih hadiah, tidak dikasih uang bulanan padahal dia punya uang berlebihan. Maka dia bukan orang abrar. Ada orang lebih parah dua-duanya, orang tua tidak diperhatikan, anak pun tidak dia perhatikan. Dia pikir anak cuma dunia yang dia kasih. Ya, kalau hanya kasih supaya anak makan tumbuh besar, hewan juga bisa. Hewan juga bisa. Yang membedakan kita dengan hewan adalah bagaimana mendidik anak, mentarbiah anak menjadi anak yang baik. Ya kita berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting kalau Allah tanya kita di akhirat, kita bilang saya sudah berbuat baik kepada anak saya. Ini yang saya bisa lakukan. Nah, jika seorang sudah berbakti kepada ibunya, berbuat bapak dan ibunya, berbuat baik kepada anaknya, maka dikatakan al-abrar sebagaimana pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian juga dalam riwayat al-abrar alladzina la yu'dzuna ahadan. Namanya al-abrar adalah yang tidak mengganggu seorang pun. Jadi ingat, antum ingin jadi abrar, banyak berbuat kebaikan, tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Jangan sampai zalimi orang. Ya, jangan sampai zalimi orang. Kalau ente berbuat zalim segera minta maaf. Ente bersalah sama Allah segera bertobat. Ente jadi abrar. Kata Allah, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum dari al-ka'as. Al-ka'as yaitu gelas yang sudah ada isinya, itu disebut ka'as. Al-ka'as yaitu gelas yang sudah ada isinya, bukan gelas kosong. Jadi mereka minum dari gelas yang sudah berisi dengan khamar di akhirat, ya, yang disediakan oleh pelayan-pelayan di sana. Ya, khamar gelas tersebut sudah berisi, mereka tinggal minum dari gelas tersebut. Kana mizajuha kafura. Di mana isi khamar tersebut tercampur dengan kafur. Kafur adalah semacam zat yang dikeluarkan madah atau zat yang dikeluarkan dari pohon yang sudah tua, ya, yang mengeluarkan warna putih dan baunya harum, ya. Tentunya dan asalnya bukan diminum, tapi dia hanya memiliki bau yang harum dan warnanya putih bagus. Sehingga kata para ulama maksudnya kafur di sini dari sisi harumnya dan dari sisi warnanya putih, ya. Adapun rasanya rasa khamar, tentu khamar dunia tidak sama dengan khamar di akhirat, ya. Allah hanya menyebutkan kafur supaya orang bisa mudah untuk paham. Tentunya tidak ada yang di atas muka bumi dibandingkan dengan akhirat, tidak ada yang sama cuma sekedar apa? Nama. Hakikat berbeda. Mau bilang madu dunia beda dengan madu akhirat. Mau dibilang khamar dunia beda dengan khamar akhirat. Mau bilang emas dunia beda dengan emas akhirat. Mau bilang pohon dunia beda dengan pohon akhirat. Bayangkan pohon akhirat, kata Allah, kata Nabi, ma min syajarin illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di akhirat di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Ya, tentu sangat beda. Ya. Sungai di akhirat tajri min ghairi ukhdud. Sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Itu sungai di akhirat. Maka waktu Allah sebutkan kafur, ya, jangan kita bayangkan kafur barus, minum campur kafur barus baru minum. Enggak. Ini kafur sekedar dari aroma dan warnanya, ya. Bukan dari rasanya, ya. Karena kafur tidak diminum oleh penduduk dunia, ya. Kafur digunakan kalau ada mayat meninggal pakai kafur. Kata Allah, aina yashrabu biha ibadullah. Mata air, di situ juga ada mata air yang ibadullah yashrabu biha, minum darinya.
Ain secara bahasa Arab artinya mata air. Ada namanya sungai mengalir. Ada namanya ain, mata air. Seharusnya kalau secara bahasa yashrab artinya minum. Ainai yashrabu minha. Harusnya secara bahasa Allah mengatakan mata air yang mereka hamba-hamba Allah al-abrar minum darinya. Min artinya darinya. Tetapi ternyata Allah menggunakan biha. Biha artinya dengan. Maka susah untuk kita bayangkan maknanya. Mata air yang mereka minum dengannya. Harusnya kan minum darinya, iya atau tidak? Ini namanya ada uslub dalam Al-Quran yang disebut dengan uslub at-tadmin, yaitu ada kata kerja verb yang dimasukkan dalam kata kerja tersebut. Kata kerja di sini maksudnya minum. Tapi seharusnya kalau minum, yaitu minum darinya. Saya minum dari gelas misalnya. Bukan minum dengan gelas. Kalau minum gelas berarti saya bukan minum isinya. Saya bukan mengatakan saya minum dengan air, tapi saya minum dari apa? Air di gelas. Tapi Allah menggunakan biha dengan kata dengan. Kok bisa demikian? Ini bukan penggunaan orang Arab. Orang Arab tidak berbicara dengan seperti ini. Maka para ulama menjelaskan itu namanya ada metode tadmin, yaitu ada isyarat kata kerja yang tersembunyi dalam suatu kata kerja. Maksudnya bagaimana? Di akhirat, di surga, orang-orang minum bukan karena kehausan. Orang-orang minum bukan karena kehausan. Paham? Tapi karena apa? Berlezat-lezat. Berlezat-lezat. Karena tidak ada yang haus, tidak ada yang lapar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tatha." Wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar, kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan haus. Tidak akan haus. Ini minum di surga bukan karena haus. Ya. Kalau disebut yashrabu minha, minum darinya, seakan-akan karena haus. Sehingga Allah ingin menyatakan dalam lafal minum tersebut ada makna kelezatan. Dan kelezatan kata gandengnya pakai bi, yaltadzu biha. Kalau bahasa Arab. Susah juga saya menjelaskan. Ada kata gandeng. Saya pergi ke. Ya, itu kata gandengnya apa? Ke. Kalau dengan, saya makan dengan sendok, bukan saya makan ke sendok, paham? Paham? Nah, dalam bahasa Arab minum kata gandengnya itu dengan, dari. Saya minum dari gelas misalnya. Sementara lezat itu pakai bi. Saya berlezat-lezat dengan. Paham? Nah, sekarang bahasanya saya minum dengan. Kata para ulama maksudnya saya minum dari mata air tersebut dengan penuh kelezatan. Dengan penuh kelezatan supaya orang tidak menyangka kalau Allah hanya mengatakan minum dari mata air seakan-akan karena haus, padahal minum karena kelezatan, maka Allah menggunakan bi. Allah menggunakan, kenapa Allah tidak mengatakan berlezat-lezat dengan mata air? Nanti disangka berlezat-lezat hanya memandang saja, padahal kelezatan tersebut dengan merasa, dengan dzauq. Paham tidak? Wallahu alam. Ini pembahasan sangat indah dalam ilmu tafsir. Tapi tadi saya berusaha dekatkan dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan antum mengerti. Kalau antum bahlul bukan salah saya. Taib, kita azan dulu ya. Salat nanti kita lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aina yashrabu biha ibadullahi. Mata air yang keluar yang mereka minum dan berlezat-lezat dari mata air tersebut. Kata Allah yufajjirunaha tafjira. Yang mereka tafjir yaitu mengeluarkan mata air tersebut dengan sebanyak-banyaknya ya. Para salaf menyebutkan bahwasanya maksudnya yufajjiruna tafjira yaitu mereka ibadullah ketika mereka hendak minum mereka tinggal mengeluarkan air dari mata air dimanapun mereka berada air mata air bisa keluar. Sebagian selalu mengatakan mereka pegang tongkat tinggal tunjuk keluar di situ, tinggal tunjuk keluar di situ. Dimanapun mereka berada, mata mereka bisa yufajjirun, mereka bisa mengeluarkan mata air. Jadi mereka tidak perlu jalan mencari mata air. Tapi kapan saja mereka butuhkan mata air, mereka tinggal tunjuk mata air maka akan keluar dan mereka minum dari situ. Ya, itu makanya Allah sebutkan yufajjirun, mereka yang mengeluarkan. Ya, yufajjiruna tafjira. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Tatkala kita membaca kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada al-abrar, maka kita akan bertanya, bagaimana cara kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut? Ya, orang yang baca ayat ini tentu bertanya, bagaimana bisa meraih kenikmatan yang luar biasa tersebut? Maka Allah langsung kasih jawabannya. Allah sebutkan tentang sifat orang-orang saleh, sifat-sifat al-abrar yang mereka berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Yang pertama kata Allah, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar mereka. Di sini nazar yang benar adalah bukan maknanya nazar yang sebagaimana kita ketahui saja. Nazar itu berjanji kepada Allah, saya akan begini, saya akan bersedekah sekian kalau saya begini, ya. Apalagi nazar tersebut kata para ulama nazar yang makruh, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar ya dikeluarkan dari orang yang bakhil yang mengatakan kalau saya sehat saya akan bersedekah sekian. Kalau enggak sehat enggak jadi bersedekah. Itu namanya nazar muqayyad dan itu hukumnya makruh. Beda dengan nazar mutlak. Nazar mutlak itu dia tidak menyebutkan syarat. Kalau nazar muqayyad tadi kalau saya lulus, kalau saya sehat, kalau saya begini, saya akan begini. Itu namanya nazar muqayyad, nazar bersyarat dan ini hukum asalnya makruh. Tapi kalau dia sudah terlanjur bernazar maka dia harus tunaikan. Bukan nazar itu, wallahu alam bisawab yang dimaksud, tapi nazar maksudnya seorang mengilzamkan dirinya untuk saya akan begini meskipun tanpa ada syarat, ya. Atau dia maksudnya bernazar menunaikan nazarnya artinya dia benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sudah bertekad dalam dirinya saya akan selalu salat 5 waktu di masjid misalnya. Dia bertekad kalau saya punya uang saya akan umrah dan dia tunaikan semuanya. Dia tunaikan semuanya. Oleh karenanya kata para ulama Allah menggunakan kata fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present ya, ada past tense, ada apa? Present tense dan ada future ya, future. Maksudnya mudhari' itu yang sedang. Yufun itu fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Ya. Present ya. Apa? Present ya, present tense ya. Jadi mengandung present tense dan ada mengandung future ya, masa depan. Jadi maksudnya yufuna bin nadhr ini Allah tidak mengatakan mereka telah menunaikan nazar. Itu berarti past, kata madhi, fi'il madhi. Tapi Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan mereka selalu menunaikan nazar mereka. Artinya mereka selalu memperbaharui diri mereka untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat al-abrar. Makanya antum belajar bahasa Arab biar tahu maknanya. Dalam bahasa Arab juga ada past tense, ada present tense, ada future tense, ada. Taib. Wa yakhafuna sama, wa yakhafun yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut suatu hari di mana keburukannya tersebar. Mustatir artinya syarrun mustatir, keburukan yang tersebar. Ini sifat mereka di antara sifat al-abrar adalah mereka takut. Takut dengan hari kiamat yang pada hari tersebut ya syarruhu mustatir. Ya, yauman kana syarruhu mustatira. Yang di mana keburukan di saat itu sangat tersebar ya karena hari hisab kemudian ya sidang ya kemudian
mizan, kemudian suruh lewat sirat, dan banyak keburukan orang tidak bisa menghindar hari tersebut. Ya, apalagi pas terjadi hari kiamatnya. Makanya Allah menamakan hari kiamat dengan at-tammah. At-tammah itu artinya malapetaka yang tersebar, tidak seorang pun bisa menghindarinya. Mereka ini sifatnya takut dengan hari tersebut. Ya, takut dengan hari tersebut. Dan sekali lagi Allah menggunakan yakhafun, itu juga fi'il mudhari' yang menunjukkan apa? Present tense, yang artinya mereka senantiasa apa? Takut. Ketakutan tersebut timbul sewaktu demi waktu yang lain, takut dengan hari tersebut, takut kalau mereka dihisab, sehingga mereka senantiasa beramal saleh, ya. Bukan mereka takut tatkala timbul hari tersebut. Perhatikan, bukan mereka takut tatkala mereka tiba hari kiamat, tapi ketakutan tersebut tatkala mereka di dunia. Orang-orang yang beriman tatkala di hari kiamat kelak mereka aminun, ya, mereka akan dibuat tentram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketakutan tetapi ketentraman yang mereka rasakan. Makanya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari tersebut ada wajah yang berseri-seri. Itu orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Jadi ketakutan ini tatkala mereka masih apa? Hidup, paham? Mereka masih hidup, mereka takut dengan hari kebangkitan, mereka takut dengan hari kiamat, dan ketakutan itu berjalan terus dari waktu demi waktu yang lainnya. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan ala hubbihi, yang padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Miskinan wa yatiman wa asira, mereka berikan kepada orang miskin, mereka berikan kepada anak yatim, mereka berikan kepada asiran. Asiran adalah tawanan. Perhatikan di sini, yang mereka lakukan adalah memberi makanan, dan memberi makanan ini adalah sifat yang sangat mulia dalam Al-Quran, sangat banyak disebutkan tentang memberi makan, dan dalam hadis-hadis Nabi juga banyak menyebut tentang keutamaan memberi makanan. Ya ayuhan nas, ya afsyus salam wa atimut ta'am, wahai manusia sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkanlah salam, berilah makanan, ya. Bagikan makanan. Sering oleh karenanya orang-orang kafir di antara yang menyebabkan mereka masuk neraka gara-gara tidak kasih makan. Dalam surat Al-Mudaththir, waktu ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian wahai penghuni neraka jahanam masuk ke neraka Saqar? Kata mereka, "Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Kami dahulu tidak salat dan dahulu kami tidak beri makan kepada orang yang membutuhkan. Dosa. Demikian juga, ya, surat Al-Maun, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak menyuruh orang, memotivasi orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Sifat orang beriman enggak memberi makan kepada fakir miskin. Ada punya kalimat, orang butuh makan ya akhi. Sampai sekarang banyak orang yang punya duit saja kalau kita undang makan senang atau tidak? Senang, apalagi enggak punya duit. Di sini yang kita perhatikan, sini kata Allah ala hubbihi. Mereka cinta dengan makanan tersebut. Jadi yang mereka berikan bukan makanan yang mereka tidak sukai, bukan harta yang mereka tidak sukai, tapi harta yang mereka sukai. Ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian sukai. Dari apa yang kalian sukai. Kita, banyak di antara kita kalau memberikan kepada tetangga yang sudah berlebihan, kebanyakan udah kasih tangga aja. Kita enggak begitu butuh dengan ini, makanya kita kasih sama tetangga. Terkadang kita kasih daripada penuhi rumah, udah kasih tangga aja. Tapi yang Allah maksudkan dalam ayat ini, kita butuh dengan barang tersebut. Kita suka dengan barang tersebut. Kita kalau masak kue, sengaja kita masak kue yang kita suka dan untuk kita bagikan. Ya, bukan karena kue ini takut basi, maka kita kasih tetangga. Kebanyakan kita kasih tetangga. Tidak, memang kita suka dengan barang tersebut. Kita suka dengan benda tersebut, kita suka dengan makanan tersebut. Maka dikatakan ala hubbihi. Mereka memberikan makanan padahal mereka cinta dengan makanan tersebut. Siapa yang mereka kasih? Miskinan. Miskin, Allah sebutkan miskin, yatim, kemudian tawanan. Kenapa miskin disebut dahulu? Karena miskin jumlahnya banyak, di mana-mana banyak orang miskin. Yatim lebih sedikit. Apalagi tawanan, hampir zaman sekarang belum tentu ada di tanah air kita, ya. Kebanyakannya miskin, yatim lebih sedikit, tawanan lebih sedikit. Maka Allah mendahulukan miskin. Seorang lebih mudah memberi makan kepada fakir miskin. Dan miskin ada dua. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Miskin yang dia meminta kepada antum, dia mengetuk pintu antum. Dan yang kedua miskin yang ente mengetuk pintunya, ente cari dia. Lisaili wal mahrum, bagi yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Dan Nabi ingatkan tentang jenis miskin. Yang miskin yang minta-minta kita tahu jelas, dia minta-minta di pinggir jalan,
Ya dia ngomong, ketuk pintu, datang ke rumah. Itu kalau kita punya kesempatan bantu dia, kasih makan dia, kasih utang dia. Kalau memang kita punya kemampuan. Ada miskin jenis kedua yang Nabi isyaratkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal miskin alladhi tarudduhu luqmatu wala luqmatan, wala tamratu wala tamratan. Walakinnal miskin." Bukanlah miskin itu yang dikasih 1 butir korma, 2 butir korma, sesuap nasi, 2 suap nasi, kemudian selesai. Ini Rasulullah bicara tentang miskin yang umum, yaitu orang minta-minta, dikasih selesai. Ya. Tetapi miskin yang sesungguhnya yaitu alladzi yata'affaf, yaitu miskin yang dia perlu tapi dia tidak minta-minta. Ini yang Nabi mengatakan ini miskin yang sungguhnya, carilah dia. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal miskin alladzi la yajid ghinan yughni ya wala yuftanu bihi. Yaitu seorang miskin adalah seorang yang dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Dan orang tidak tahu tentang ketidakcukupannya tersebut. Fayutasaddaq alaihi, maka orang pun tidak kasih sedekah sama dia. Wala yaqumul yas'al, dan dia pun tidak minta-minta sama orang. Ini miskin jenis kedua yang harus kita cari. Ya. Jadi ada orang miskin yang dia tidak minta-minta ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang jahil tidak mengerti, menyangka dia orang kaya padahal dia miskin. Kenapa dia disangka orang kaya? Karena dia ta'affuf, dia menahan diri, tidak meminta-minta. Dia malu, tidak mau minta-minta. Orang yang lihat disangka dia orang kaya padahal dia dalam kondisi apa? Susah. Kata Allah, ta'rifuhum bisimahum. Kau bisa kenal dia dari ciri-cirinya. Orang-orang begini kita bisa, mereka tidak minta-minta tapi kita tahu ciri-cirinya. Ya. Ya akhi, orang miskin, orang susah sama orang kaya beda raut wajahnya, itu tidak? Ya. Orang kaya jelaslah kaya ya. Ketawa ke TV senang-senang. Orang miskin sedih, murung. Meskipun bajunya mungkin bagus, tapi dia mungkin miskin. Mungkin dia kerja tapi enggak cukup, mungkin dia jualan, mungkin dia kerja di kantor, mungkin bolehlah dia pakai baju berdasi, ternyata tidak cukup keperluannya. Tadi kata Nabi, wala yajid ghinan yughni. Dia punya penghasilan tapi tidak cukup. Ini orang kita cari, apalagi teman-teman kita di masjid, kita lihat ya. Kita bisa tahu dari kondisinya, dari raut wajahnya, ya. Dari kesedihannya, dari dia berdoa menangis, pasti ada masalah ini. Ya. Kenapa? Ditolak terus. Kita tahu dari raut wajahnya. Misalnya, ada sebagian orang anaknya sampai berminggu-minggu tidak sekolah, padahal sudah waktu masuk sekolah. Kenapa? Ternyata bukan apa-apa, ternyata tidak bisa beli baju sekolah. Misalnya. Dia tidak bisa bayar uang masuk, uang pendaftaran. Sekolah bikin uang pendaftaran lagi, mendaftar setiap daftar bayar lagi. Tidak mampu, gimana dia mau sekolah? Sebagian sekolah mempersyaratkan kalau tidak lunas tidak boleh sekolah, tidak bisa terima raport. Sekolah begitu sekarang. Anak tidak bisa sekolah. Kita cari kenapa? Ada anak kita lapor, Abi, ini si fulan belum sekolah. Kita cari orang tersebut. Datang ke rumahnya, ketuk pintunya. Ini miskin yang kata Nabi, inilah miskin yang sungguhnya. Ya, yang dia menahan diri, dia malu. Ya. Sebagian orang miskin waktu lebaran tidak keluar rumah, dalam rumah saja. Kenapa? Dia tidak bisa beli baju baru buat anak-anaknya, dia malu. Sehingga dia anak-anaknya di rumah aja. Malu ketemu teman-temannya tidak pakai baju baru. Mungkin dia tidak keluar salat Id saking malunya. Oleh karenanya miskin seperti ini kita cari. Ada seorang mungkin rajin untuk ilmu, kemudian sudah lama dia tidak untuk ilmu. Saya tanya, kenapa dia tidak pernah ikut pengajian? Ternyata dia ada keperluan harus dia kerjakan. Kita bantu orang seperti ini. Ya, maka ingat, miskin ada dua. Ada miskin yang mengetuk pintu rumah antum kasih. Ada miskin model kedua yang antum mengetuk pintu rumahnya. Orang yang diketuk pintunya oleh orang miskin dibandingkan dengan orang yang mencari orang miskin mencarinya, lebih afdal yang kedua. Yang dia mencari orang yang susah, kemudian terutama kawan-kawan dekatnya, dia tahu, dia perhatian. Ya kata Allah, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kau tahu dari ciri mereka, mereka tidak minta-minta kepada orang lain. Tapi meskipun tidak minta-minta, kita bisa melihat ciri mereka, kesusahan dari raut wajahnya, dari kesedihannya dan yang lainnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatiman, dan mereka beri miskin kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang bapaknya meninggal dunia dan dia belum balik, ya. Itu definisi yatim. Definisi yatim. Sebenarnya kalau anak sudah balik tidak dikatakan yatim lagi. Kalau dia belum balik baru disebut dengan apa?
yatim. Selama bapaknya kalau meninggal. Kalau yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim karena bapaknya masih bisa mencari nafkah buat dia. Bapaknya masih bisa kawin lagi untuk mengayomi sang anak. Tapi dikatakan yatim kalau bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau dia sudah balik dia bisa kerja. Kalau yang perempuan sudah balik bisa dinikahi. Ini secara syar'i itu namanya yatim. Tetapi kebanyakan yatim-yatim di tanah air kita atau dimanapun kalau sudah balik berubah menjadi miskin. Paham? Dia mungkin sudah tidak yatim tapi masih miskin. Sekolah nggak ada yang tanggung, nggak ada yang perhatian sama dia. Maka lanjutkan aja, nggak ada masalah. Apakah dia yatim atau dia miskin, tetap lanjutkan, kita membiayai kehidupannya. Ya. Kemudian kata Allah wa asira artinya orang yang ditawan. Dan ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada orang kafir juga dapat pahala. Meskipun disebutkan terakhir. Miskin, yatim asir. Kenapa? Karena asir kebanyakan tawanan orang kafir biasanya. Biasanya orang kafir, dan ini ijma ulama bahwasanya orang berbuat baik kepada orang kafir dapat pahala jika memang itu mendatangkan kemaslahatan. Apalagi kalau kita membantu orang muslim. Jadi kalau ada bencana misalnya menimpa orang kafir, kita bantu. Meskipun agama berbeda, enggak ada masalah. Allah menyuruh kita untuk membantu orang kesusahan, muslim ataupun kafir, ya. Muslim ataupun kafir. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan beberapa amalan, Allah berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Mereka berkata, kata para ulama dalam hati mereka, innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami ini beri makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh terima kasih dari kalian. Ini adalah yang mereka lakukan ikhlas, karena Allah jelaskan berbuat baik kepada orang yang beri makan kepada orang lain hanya bisa berpahala kalau ikhlas. Innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Kalau tidak ikhlas percuma. Maka Allah ingatkan, kalau Anda berbuat baik, muamalah Anda dengan Allah bukan dengan mereka. Maka innama nut'imukum liwajhillah, kita ini beri makan kepada kalian karena Allah. Allah yang suruh mencari keridhaan Allah, bukan mengharap balasan dari kamu, bukan mengharapkan balasan dari kamu dan kata terima kasih. Tadi seperti orang miskin, bukti kita mencari ridha Allah, kita cari dia. Kalau orang bilang, kenapa ente tidak bantu si fulan? Ya, kalau dia perlu kan dia datang sama saya. Kalau dia tidak datang, saya berarti tidak perlu. Jangan begitu. Allah suruh kita cari. Nabi suruh kita cari orang tersebut. Ya, kita tunggu dia merendahkan diri baru kita bantu. Tidak juga. Ada orang yang dia pemalu, dia tidak berani minta. Dia enggak enak. Maka kita yang datang, kita tawarkan bantuan kepadanya. Ya. Ini menunjukkan keikhlasan seseorang. Oleh karena Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau dia memberi bantuan kepada orang, dia kirim budak perempuannya kasih. Kemudian dia mengatakan, jangan dulu pergi, tunggu apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Apa yang didoakan orang tersebut, Aisyah tidak ingin balasan doa tersebut. Aisyah mendoakan dia supaya doa dia dibalas dengan doa Aisyah, sehingga pahala sedekah tetap Allah ganti di akhirat. Di hadapan Anda punya pilihan, terima kasih dan balasan dari manusia, atau Anda menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin mendapatkan balasan dari Allah, al-abrar, yang tadi minum, yang tadi begini, yufajjiruna tafjira, yang dapat nikmat di akhirat, maka jangan berharap dari manusia terima kasih maupun balasan, balas jasa, enggak perlu. Dan itu berat. Tapi itulah sifat orang-orang yang al-abrar, bahwasanya mereka memberi bantuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap jazaan wala syukura, terima kasih maupun balasannya. Taib, sampai di sini saja kajian kita. Saya lagi malas jawab pertanyaan. Minta uzur ya. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita bertemu pekan depan, kita selesaikan surat Al-Insan biidznillah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.